Umbaka dikenal sebagai tembakau, daun yang dikembangkan oleh bangsa Atlantis dan keturunannya untuk membuat bodoh manusia yang bukan ras mereka. Rekayasa genetika umbaka dikembangkan dari beberapa jenis daun, termasuk marijuana. Bangsa Atlantis melakukannya 5.000 tahun sebelum Masehi. Umbaka disebarkan sejak zaman Mesir kuno. Umbaka merupakan singkatan dari bahasa Atlantis, yaitu Dera Mongolatus Brodea Agretus Kekriferos Amateadus, yang berarti adalah udara menggotori badan untuk mengagresi kepala dan otak agak hilang amanatan pikiran. Umbaka atau tembakau memang dirancang agar manusia yang menghisapnya menjadi ketagihan. Dengan demikian mutu darahnya menjadi tidak bagus, otomatis akan menambah ketebalan klat pada mitokondria, sehingga kemampuan akan menjadi turun secara drastis. Pola pikir mereka menjadi terbatas, tidak akan mampu membaca alam secara baik dan benar. Begitupun perokok pasif, mereka akan bernasib sama, bahkan lebih parah, karena menghisap dari hidung. Hal itu sudah diperhitungkan oleh bangsa pengembang, agar hanya bangsa merekalah yang maju, dan bangsa lain hanya sebagai buruh-buruh dan robot-robot mereka. Terbukti sekarang, usaha mereka berhasil. Mereka berhasil mengembangkan umbaka ini ke seluruh dunia, dan berhasil pula menguasai dunia. Tembakau adalah produk pertanian yang diproses dari daun tanaman dari genus Nicotiana. Tembakau dapat dikonsumsi, digunakan sebagai pestisida, dan dalam bentuk nikotin tartrat dapat digunakan sebagai obat. Jika dikonsumsi, pada umumnya tembakau dibuat menjadi rokok, tembakau kunyah, dan sebagainya. Tembakau telah lama digunakan sebagai enteogen di Amerika. Kedatangan bangsa Eropa ke Amerika Utara mempopulerkan perdagangan tembakau terutama sebagai obat penenang. Kepopuleran ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat bagian selatan. Setelah Perang Saudara Amerika Serikat, perubahan dalam permintaan dan tenaga kerja menyebabkan perkembangan industri rokok. Produk baru ini dengan cepat berkembang menjadi perusahaan-perusahaan tembakau hingga terjadi kontroversi ilmiah pada pertengahan abad ke-20. Dalam bahasa Indonesia, tembakau merupakan serapan dari bahasa asing. Bahasa Spanyol tabako dianggap sebagai asal kata dalam bahasa Arawakan, khususnya dalam bahasa Taino di Karibia, disebutkan mengacu pada gulungan daun-daun pada tumbuhan ini. Menurut Bartolome de las Casas, 1552, atau bisa juga dari kata tabago, sejenis pipa berbentuk untuk menghirup asap tembakau. Menurut Oviedo, daun-daun tembakau dirujuk sebagai kohiba, tetapi tabaco umumnya digunakan untuk mendefinisikan tumbuhan obat-obatan sejak 1410 yang berasal dari bahasa Arab, yaitu tabak, yang dikabarkan ada sejak abad ke-9 sebagai nama dari berbagai jenis tumbuhan. Kata tobacco bisa jadi berasal dari Eropa dan pada akhirnya diterapkan untuk tumbuhan sejenis yang berasal dari Amerika. Yahudi adalah keturunan dari bangsa Atlantis. Mereka bangsa yang picik. Di tengah Yahudi menjadi aktor produsen asap mematikan itu. Namun di saat itu pula, mereka mengutuk penggunaan bahkan melarangnya di negeri mereka sendiri. Perlu dicatat, Philip Morris, pabrik rokok terbesar di Amerika, menyumbangkan 12% dari keuntungan bersihnya ke Israel. Saat ini jumlah perokok di seluruh dunia mencapai angka 1,15 miliar orang. Jika 400 juta diantaranya adalah perokok muslim, berarti umat muslim menyumbang 35% dari jumlah perokok dunia. Laba yang diraih oleh produsen rokok bermerek Marlboro, Merit, Benson, L.M. itu setiap bungkusnya pun mencapai 10%. Stephen Carleon yang pernah meneliti tentang pengembangan kualitas hidup orang Israel atau orang Yahudi, mereka memiliki hasil penelitian dari ahli peneliti tentang genetika dan DNA yang meyakinkan
bahwa nikotin akan merusak sel utama yang ada di otak manusia, yang dampaknya tidak hanya kepada si perokok, akan tetapi juga akan mempengaruhi gen atau keturunannya. Pengaruh yang utama adalah dapat membuat orang dan keturunannya menjadi bodoh. Jadi sekali lagi, jika penghasil rokok terbesar di dunia ini adalah orang Yahudi, tetapi yang merokok bukan orang Yahudi. Ironis sekali, siapakah yang kemudian menjadi konsumen asap-asap rokok buatan negara Zionis itu? Anda, teman Anda, orang tua Anda, atau anak kita? Hanya kita yang bisa menjawab. Rokok menjadi raja industri yang bisa melakukan apa saja. Bahkan saat banyak yang setuju dengan pelarangan rokok di Indonesia, ternyata ada juga yang berpendapat Indonesia Super League tidak akan ada tanpa rokok. Sedemikian parahnya rokok menguasai Indonesia, sehingga ketergantungan pemerintah pun begitu tinggi terhadap pajak bea cukai yang dihasilkan dari rokok ini. Coba kita melihat kedua negara yang dapat disebut memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, Israel misalnya, dan tentunya Singapura yang menjadi tangan kanan Israel di Asia Tenggara saat ini. Bukan rahasia lagi jika Singapura merupakan negara yang sangat dekat dengan Amerika dan Israel. Di Israel, merokok itu tabu. Mereka memiliki hasil penelitian dari ahli peneliti tentang genetika dan DNA yang meyakinkan bahwa nikotin akan merusak sel utama yang ada di dalam otak manusia, yang dampaknya tidak hanya kepada si perokok, akan tetapi juga akan mempengaruhi gen atau keturunannya. Inilah yang menjadi agenda tersembunyi dari kaum Atlantian. Masyarakat non-Yahudi dibiarkan merokok dengan sepuas-puasnya, sedangkan mereka sebagai produsen rokok tidak memakainya, karena selain mereka tahu bahwa di dalamnya terdapat zat yang merusak sel-sel otak atau kebodohan. Selain itu untuk merusak generasi non-Yahudi. Berdasarkan terjemahan Hamaruf bin Haji Abdul Qadir, guru besar berkebangsaan Malaysia dari Universitas Massachusetts USA, tentang penelitian yang dilakukan Dr. Stephen Carr Leon. Penelitian Dr. Leon ini adalah tentang pengembangan kualitas hidup orang Israel atau orang Yahudi dengan meningkatkan konsumsi gizi serta larangan merokok. Sedangkan upaya mengkerdilkan bangsa non-Yahudi, makanan-makanan perusak termasuk di dalamnya rokok sengaja diciptakan. Di Indonesia, fenomenanya lebih sadis lagi. Rokok bukan saja lekat kepada lelaki dewasa, namun wanita, remaja, bahkan anak kecil hingga ulama. Masih ingat dalam benak awak media ucapan KH Khalil Ridwan dalam deklarasi Miumi? Beliau mengatakan ada dua jenis ulama di Indonesia, ulama yang tidak merokok dan ulama yang merokok. Bahkan untuk menentukan fatwa haram rokok di Indonesia masih terjadi silang sengketa. Negara Singapura sebagai negara dengan memiliki komunitas Yahudi terbesar di Asia Tenggara. Di Singapura, para perokok diberlakukan sebagai warga negara kelas 2. Semua yang berhubungan dengan perokok akan dipersulit oleh pemerintahnya. Harga rokok satu pak di Singapura adalah $7. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya berharga 70 sen US dollar. Pemerintah Singapura menganut apa yang telah dilakukan oleh peneliti Israel, bahwa nikotin hanya akan menghasilkan generasi yang bodoh dengan mempertahankan kultur atau habit merokok. Apakah memang kita ingin melahirkan generasi bodoh kelak? Atau sadarkah bahwa kita sedang terperangkap dalam grand design pembodohan dan pedunguan dengan mendewa-dewakan rokok tersebut? Semoga kita semakin sadar bahwa generasi kita kelak dalam ancaman rusaknya moral karena kebodohan yang sedang diciptakan.